Oke, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi di dalam Zoom Fellowship pada malam hari ini. Setelah kita liburan panjang ya, kita kembali lagi beribadah kehadirat Tuhan, bersatu di malam hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, aku mau ajak saudara-saudari untuk mengangkat satu penyembahan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita angkat pujian dari awal. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tahu Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami aman di hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Selama sepanjang hari ini ya Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya apapun ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berkumpul bersama di dalam Zoom Fellowship ini ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Kiranya ibadah ini Engkau rancang ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Setelah kami akan menaikkan pujian kepadamu ya Bapa, berkatilah pujian ini ya Tuhan, supaya berkenan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi kita angkat. Pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita tak tertandingi. Oke. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saya mau buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang mau menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan. Apakah ada? Ya, Ami aja deh, bersaksi. Silahkan, Ami. Dengeran nggak? Terdengar. Nah. Ya, pada waktu itu lagi ibadah Padang tanggal 15. Ami mau niat di Bogor itu mau beli oleh-oleh buat ke Sukabumi, asinan Bogor yang enak. Ya, Ami mau beli beberapa bungkus buat bagi lah oleh-oleh dari kota Bogor. Mau ngasih ke tetangga sebelah depan gitu, berapa bungkus lah, antara 4 bungkus yang terdekat aja. Namanya kita pergi luar kota. Akhirnya kita pulang dari taman jam 2, kita kejar waktu. Supir ini tidak tahu soal oleh-oleh. Kata dia, saya nggak tahu Bu, kalau saya
pergi jemput ke taman apapun saya tahu, tapi kalau buat oleh-oleh saya nggak tahu, Bu. Ya kata saya, Tepa, kalau nggak tahu mau udah aja kita pulang. Maksud kita niatnya baik ya buat berbagi manis asinan Bogor sama tetangga. Tapi nyatanya kita nggak bisa lantaran memang supir itu nggak tahu oleh-oleh itu di mana gitu. Nyari asinan Bogor dia juga nggak tahu. Akhirnya kita pulang sampai rumah. Sampai jam 7 lewat memang macet ya di Cicurug. Ya kata kita tidak niatnya nanti saya mau balik lagi naik kereta lah. Kalau naik kereta turun di Batu Tulis, naik angkutan umum depan rumah tuh. Di saudara saya ada. Dalam pikiran sekarang kita lebaran lagi rame, kereta juga lagi penuh aja. Nantilah kita habis lebaran kita mau ke Bogor gitu. Tapi kemarin kita ke gereja saya itu mulai jam 8 pagi. Saya 8 kurang seperempat udah duduk di gereja, udah berdoa ke Tuhan, bilang terima kasih kita sampai di tempat ini dengan selamat, kasih kesehatan, kekuatan, lagi itulah berdoanya. Lagi duduk, ada yang ke gereja, Oma, ini buat Oma, dan ada bingkisan. Dia habis pulang ke Ciseeng, dia orang Ciseeng kayaknya. Nah, udah kata saya terima kasih Tuhan memberkati kamu 100 kali lipat ya. Saya doain kamu biar sehat selalu. Tahu isinya apa? Tapi kita lihat bungkusannya cuma satu, yang dikasih cuma saya aja. Nah, akhirnya kebetulan saya juga bawa tas, kalau ke gereja rada lumayan ya, suka bawa payung. Cepet-cepet saya masukin ke dalam tas, saya nggak ngeliat apa bingkisan itu. Sebab kita nggak enak dah, kita dikasih orang lain nggak gitu loh. Jangan sampai kelihatan orang. Nah, akhirnya kita ibadah, sampai pujian, sampai firman, nah sampai persembahan. Kebetulan persembahan bagian saya. Sekalian saya ngasih perpuluhan minggu kedua. Saya ambil kantong persembahan, saya keliling. Nah, selesai saya taruh kantong persembahan di meja ya depan. Ya udah. Nah, barang kita mau pulang, ada jemaat mau bersaksi. Sedangkan udah 9:30 waktu, kita udah ngelihat jam, kita mau ikut Zoom kan. Bersaksi lama lagi nyeritain sebelum pandemi. Sampai udah pandemi, lama dia bersaksi. Ada setengah jam dah. Terus udah dia bersaksi, dia pujian sendiri di depan nyanyi. Waduh, waktu udah jam 10 nih, Zoom udah dimulai, kata saya. Nggak lama, ya dia udah beres, baru Pak Gembala ngasih doa berkat. Begitu udah doa berkat, kita keluar, saya salaman sama pendeta, sama ibu pendeta, sama semua, cepet-cepet saya pulang. Pulang saya naik cator, pengen ngejar Zoom ya, maksud saya. Sampai di rumah, kita udah terlambat Zoom juga, udah panik ya yang kemarin. Yang bawa WL-nya panik. Panik udah mulai pujian. Saya buka, saya taruh tas, saya udah ngeliat dulu dah itu bingkisan apa. Saya ikut dulu Zoom pujian, sampai dengar firman. Nah, seudah itu, udah beres Zoom, saya buka, pengen tahu apa isinya. Nggak taunya yang kita mau, itu Tuhan baik. Mengasihi yang kita mau, Tuhan sediakan.
Ngatonya asinan Bogor yang luar biasa enaknya. Nah, kata saya, oh terima kasih Tuhan. Tuhan tahu yang saya mau, Tuhan sediakan. Akhirnya saya memang nggak beli apa-apa ya, yang ada nasi sore, saya goreng aja udah. Ya, saya makan sama petis itu, sama goreng nasi. Luar biasa nikmatnya. Saya makan sama petis, begitu luar biasa. Petis itu yang saya makan. Nah itulah ya kebaikan Tuhan yang kita mau, Tuhan sediakan. Tuhan luar biasa, Tuhan kita itu baik. Yang kita mau, Tuhan kita luar biasa. Itulah kesaksian saya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Udah, amin. Tuhan, terima kasih, amin. Ya, betul ya. Tuhan sungguh luar biasa ya, selalu menyertai kita. Amin. Amin. Oke, apakah ada lagi yang mau kesaksian? Baik, jika tidak ada, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Angkat satu pujian. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, tak membayarku dengan hidupmu. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita angkat pujian dari awal. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, hanya Kau. Hanya Kau
yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, benar Tuhan. Engkau adalah tempat harapan kami ya Tuhan. Engkau adalah jawaban bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu terus hinggap di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami ya Tuhan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Di mana kita sudah menyelesaikan program doa puasa selama 40 hari. Apakah ada yang full ikut doa puasa selama 40 hari? Ada? Nggak ada? Ami ya, Mamah ya, yang full ya selama 40 hari. Puji nama Tuhan. Saya sampai 31 hari, saudara ya, puasanya. Kata saya puasa dari jam 10 malam sampai jam 6 sore. Ya, begitu juga dengan Fania ya. Nah, sebelum berpuasa ya saya pernah memberikan memberikan kabar kepada kita semua ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, pasti Tuhan memberikan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita apabila kita mengikuti kan puasa ini. Nah, saya merasakan saudara, saya di tahun ini sungguh luar biasa berkat Tuhan, bukannya berkat materi ya saudara, tetapi berkat-berkat yang ya saya rasa ini Tuhan ikut campur saudara ya. Yang pertama berkat dari anak saya ya Fania ya, pada waktu dia sudah menyelesaikan sekolah S1 ya, dia langsung mendapat pekerjaan. Nah, waktu di dalam perjalanan puasa itu memasuki mungkin sekitar 15 hari ya, memasuki hari ke-15. Nah, Fania juga mendapatkan suatu panggilan dari perusahaan yang memang itu sulit untuk masuk saudara ya, karena seleksinya yang luar biasa. Jangankan untuk masuk, untuk dipanggil saja itu banyak sekali orang yang mengatakan itu sulit saudara. Tetapi puji nama Tuhan ya Fania diberikan kesempatan untuk interview ya. Jadi waktu
liburan pertama ya, hari Jumat itu Fania ya interview, yang lain libur ya interview saudara, dan kita mengantarkan bisa ke sana saudara ya, itu di daerah Kuningan. Nah, lalu yang kedua ya, di tahun ini pun ya, ini Fania akan membentuk suatu rumah tangga yang baru ya. Nah, ini pun saya percaya ini adalah jalannya Tuhan, saudara ya. Tuhan memberkati saudara yang tidak sangka-sangka ya. Ya sebetulnya kita merencanakannya ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi, tetapi Tuhan berkehendak lain, saudara ya. Nah, itulah mujizat Tuhan ya, mujizat Tuhan. Dan saya pun percaya saudara, kalau seandainya saudara mengikuti program ya, mungkin ada puasa atau apa gitu kan, Tuhan akan menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan kita saudara ya. Tapi bukannya berarti kita ini ya, bukannya berarti kita dengan puasa kita minta kepada Tuhan. Kalau seandainya kita tidak ada keperluan, kita tidak puasa, bukan begitu saudara ya. Jadi memang kalau seandainya ada di niat saudara ingin berpuasa, silahkan saudara ya berpuasa saudara, karena dengan berpuasa itu kerohanian kita itu akan bertambah saudara ya, amin. Nah, pada malam hari ini saya mendapatkan hikmat saudara ya. Mungkin pada malam hari ini ada mungkin agak kesal saudara, karena ini tentang pembelajaran saudara ya. Nah, kita akan belajar dengan Alkitab kita di Kejadian 1 saudara, di mana Kejadian 1 ini adalah Allah menciptakan semuanya saudara ya. Allah menciptakan. Nah, periokopnya ini Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, kenapa saya membawakan renungan firman pada malam hari ini di Kejadian 1? Nah, supaya kita mengerti saudara ya. Kita jangan sampai menjadi orang Kristen tapi kita tidak tahu gitu kan ya. Nah, kalau ditanya kenapa menjadi Kristen atau anak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Orang tua saya sudah Kristen ya saya Kristen. Nah, jangan sampai demikian ya. Oleh sebab itu kita pun harus mengerti saudara ya. Harus mengerti ya kenapa kita harus percaya kepada Yesus gitu kan. Nah, ini yang sungguh luar biasa. Alkitab kita ini dari dulu sampai sekarang ini tidak berubah, tetapi mengikuti zaman. Ini sangat luar biasa ya saudara. Nah, di dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama dikatakan demikian saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kita tahu saudara ya, ini pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Nah, ini yang saya agak belum paham, ini di kata ini saudara, bumi belum berbentuk. Artinya ini mungkin berantakan atau bagaimana ya, ini saya belum, ini maksudnya apa saudara ya. Kalau kosong ya mungkin kosong ya, tidak ada apa-apa gitu kan. Ibaratnya suatu ruangan yang tidak ada apapun saudara ya. Nah, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi sebelum bumi berbentuk saudara, itu keadaannya gelap gulita saudara ya. Mungkin kalau seandainya saudara lihat di film-film atau mungkin ke bukit ya, saudara melihat ke bawah itu ya gelapnya ya seperti itu saudara, atau melihat sumur ya. Sumur yang airnya itu dalam saudara ya, yang nggak kelihatan. Mungkin seperti itu saudara ya. Nah, tetapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Nah, ini ada Roh Allah. Nah, lalu Allah berfirman. Nah, ini
inisiatif Allah, saudara ya, inisiatif Allah supaya menjadi terang, gitu kan? Karena kurang baik kalau seandainya gelap, saudara ya. Kita pun merasakan kalau seandainya mati lampu itu, aduh sangat susah, saudara ya. Oleh sebab itu, ya sungguh luar biasa kita disediakan lampu, saudara ya, menjadi terang. Nah, tapi terang di sini adalah terang matahari, saudara ya, bukannya terang lampu, saudara ya. Nah, lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, ya. Nah, di sini Allah menciptakan terang dan gelap, saudara ya. Jadi artinya Allah berinisiatif, ya. Allah berinisiatif untuk menciptakan terang dan gelap, ya. Yang nanti pada akhirnya ini semua, saudara ya, pada akhirnya ini untuk manusia, saudara ya, karena manusia diciptakan yang di hari yang terakhir, yaitu di hari yang ke-6, ya. Tetapi Allah sudah menyediakan dulu nih tempat-tempat yang untuk kita supaya manusia itu hidupnya tuh enak, saudara ya. Ini sungguh luar biasa. Allah kita tuh memberikan bagian yang enak untuk kita, saudara ya. Nah, lalu kita loncat ya ke ayat 6, nanti saudara baca ya dari ayat 1 sampai 34 ya, tapi saya akan membaca yang garis besarnya aja. Ayatnya yang ke-6 ya. Setelah terang itu jadi ya, nah itu baru ada gelap dan terang. Lalu ayatnya yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ya, jadi ayat ke-6 ini Tuhan Allah menciptakan cakrawala. Ya, cakrawala itu ya ibaratnya langit ya. Kalau seandainya bahasa Indonesianya ya. Jadi di tengah segala air untuk memisahkan air dari air ya. Nah, setelah itu ini masih berbentuk air semua, saudara ya. Di ayatnya ke-9 ya, Allah melihat lagi nih apa yang kurang ya. Di ayat yang ke-9 dikatakan firman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Jadi Allah menciptakan tanah yang kering, yaitu daratan ya. Jadi semua ini Allah yang menyediakan untuk kita semua, saudara ya. Nah, itu tadi ya yang ketiga ya. Yang keempat ya. Jadi yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi, yang kedua terang, yang ketiga cakrawala, yang ke-9 memisahkan tanah kering, dan yang ke 1, 2, 3, 4, yang ke-5 yaitu di ayatnya yang ke-14. Ayat 14 ya, kita baca, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala ya, untuk memisahkan siang dan malam ya. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari dan tahun-tahun. Jadi di ayatnya yang ke-14 ini Tuhan Allah menciptakan yang namanya matahari kalau seandainya siang, lalu bintang-bintang kalau seandainya malam. Ya, jadi itu menandakan siang dan malam, saudara ya. Nah, itu sungguh luar biasa. Allah menciptakan sampai sedemikian rupa, saudara ya. Ibaratnya Allah itu ibaratnya tuh kalau seandainya film itu adalah sutradara ya. Jadi Allah menciptakan ini semuanya ini untuk siapa? Untuk kita semua, saudara ya. Nah, lalu selanjutnya setelah Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang, lalu selanjutnya supaya bumi ini sungguh hidup, di ayatnya yang ke-20 Allah menciptakan ikan dan unggas.
Ya, kita baca di ayatnya yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriap makhluk yang hidup, yaitu ikan. Ya, namanya itu dalam air ya. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi burung itu di atas gitu kan, ikan ada di bawah. Jadi sungguh luar biasa ya penciptaan Allah ini, saudara ya. Nah, setelah ikan dan unggas, lalu di ayat yang ke-24 ya, Tuhan Allah menciptakan lagi binatang ternak ya, binatang liar dan melata supaya ada kehidupan, saudara ya. Nah, jadi yang ayat 14, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata yang dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian, saudara ya. Nah, setelah itu apalagi? Nah, ini baru saudara di hari yang terakhir ya, yang Tuhan Allah mengasihi ya. Ini adalah makhluk ciptaan yang luar biasa ya, yang ayat ke-26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Di garis bawahi ya. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Jadi menurut gambar dan rupa Allah, saudara ya, supaya mereka berkuasa ya atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ya. Nah, inilah akhirnya ya saudara, Tuhan Allah menciptakan Adam ya, yang kita sebut manusia pertama ya. Nanti Adam ini semakin setelah jatuh dalam dosa terus berturun-turun sehingga akhirnya pada kita semua, saudara ya. Nah, disinilah saudara, Tuhan menciptakan manusia, tetapi Tuhan sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu ya, yaitu untuk pohon-pohonan cakrawala ya. Nah, Tuhan sudah sediakan ya, bagaimana kita sungguh diberkati oleh Tuhan ya. Nah, ayatnya yang tadi coba dibuka ayatnya yang ke-27 ya, kita akan pelajari ya. Setelah manusia diciptakan ya, tempat sudah disediakan ya. Ayatnya yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ini saudara, pegang saudara, ini ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, saudara ya. Jadi ini yang di garis bawahi ke bawah, ke atas. Allah memberkati mereka. Nah, ini yang harus kita pegang, saudara. Allah memberkati manusia itu, saudara ya. Sehingga ya, kalau seandainya Allah memberkati kita, Allah pun akan memberkati anak cucu kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai orang tua ya, janganlah kita ingin menyenangkan diri sendiri, saudara ya. Karena apa yang kita perbuat ya, itu akan berdampak kepada anak cucu kita, saudara ya.
Nah, yang berdampak ini atau yang diberkati ini bukannya secara materi saja, saudara, tetapi ya Allah berjanji akan Allah berjanji penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah berjanji, saudara, apabila kita mengikuti firman Tuhan, jalannya Tuhan, yang pertama anak kita diberkati sampai cucu, ya, sampai cucu kita diberkati oleh perbuatan kita, ya. Kalau seandainya kita mengikuti firman Tuhan, ya. Lalu udah begitu diberkati, tidak sampai anak cucu kita meminta-minta, saudara. Ini janji Allah, ya. Ini yang harus kita pegang, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita sebagai orang tua, ya, jangan memikirkan diri kita sendiri. Ya, banyak sekali orang, ya di luar sana hanya memikirkan kita, ya, diri sendiri, ya. Mungkin contohnya, ya, mungkin kita mendapatkan berkat itu bukan dari berkat dari Tuhan, ya. Kita mungkin berkat itu ya mengandalkan kekuatan manusia atau bagaimana. Nah, itu yang harus hati-hati, ya. Karena kalau seandainya berkat itu bukan dari Tuhan, itu akan terjadi namanya kutuk, ya. Dan itu pun akan berlaku, saudara, kutuk itu akan menjadikan terbawa sampai anak cucu, saudara, ya. Jadi seimbang, saudara, ya. Kalau seandainya diberkati sampai anak cucu, saudara, anak cucu kita. Tetapi kalau seandainya kutuk, itu pun akan terbawa, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini, saudara, ya, kita saya memberikan renungan pada malam hari ini tentang supaya kita renungan kejadian pasal 1 ini supaya kita tahu, saudara, ya, perbuatan kita tingkah laku kita itu akan terbawa sampai anak cucu kita, saudara, ya. Makanya itu harus hati-hati, saudara, ya. Lebih baik, saudara, kita, ya. Nah, di sini puji nama Tuhan, semua bersekutu, saudara, dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya. Saya percaya, saudara, saudara akan diberkati oleh Tuhan, ya. Diberkati baik materi maupun rohani, saudara, ya, terutama kesehatan, saudara, ya, terutama anak-anak kita, saudara, itu saya percaya anak-anak saudara akan bertumbuh, ya, bertumbuh dewasa dan menjadi anak yang luar biasa, saudara, ya. Yang penting kita membawa anak-anak kita, ya, mendengarkan firman Tuhan, saudara, ya. Nah, itulah yang kita pelajari di dalam kejadian 1 ini, saudara, ya, supaya kenapa? Supaya kita tahu, saudara, kenapa sih kita harus percaya kepada Yesus, ya. Nanti mungkin di selanjutnya Yesus dengan Allah itu ada satu pautnya, saudara, ya. Karena Yesus itu adalah Allah juga, saudara, ada, ya, firman-Nya, saudara, ya. Jadi kita harus mengerti, saudara, ya. Jangan sampai, saudara, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita semua, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu kita pun harus banyak belajar tentang Alkitab. Kita gali tentang Alkitab, ini sungguh luar biasa, saudara, dan banyak sekali, ya, banyak sekali kata-kata di Alkitab ini yang sungguh luar biasa, saudara, ya. Kalau seandainya kita pelajari, ya, kita dalami, itu ya sungguh-sungguh membangkitkan rohani kita akan jadi lebih mengerti, saudara, dan kita yang terutama tidak mudah diombang-ambingkan,
dengan keadaan, ya. Apalagi sekarang saya membaca dari WA grup, ya, akan terjadi panas global, saudara, ya. Ini ada Alkitabnya, di firman Tuhan sudah dicatat, saudara. Firmannya jadi begini, saudara, firmannya, aku bukannya tidak menggoncangkan bumi saja, tetapi langit pun akan digoncangkan. Artinya, saudara, panas global ini akan tergenapi, saudara. Nah, tergantung dari kita, saudara, ya. Kalau seandainya kita dekat dengan Tuhan, saudara, ya, nah pasti kita akan berjalan bersama Tuhan. Tuhan menyertai, saudara, ya. Begitu juga dengan kehidupan, saudara. Kalau seandainya kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan sertai, saudara, walaupun ya namanya badai itu pasti kita tidak bisa hindari. Kita hadapi bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan kekuatan, saudara, ya. Nah, pada malam hari ini itu saja firman Tuhan, kita belajar tentang kejadian 1 ini, saudara, ya, dengan harapan supaya anak-anak pun harus mengerti, saudara, ya, penciptaan Allah, saudara, bahwa semuanya ini Allah yang menyediakannya, saudara, ya. Nah, tetapi sungguh sayang, ciptaan Tuhan ini yang sungguh sempurna ini, nanti selanjutnya itu kita akan bahas bagaimana manusia jatuh dalam dosa, setelah itu bumi akan rusak, ya, oleh dosa-dosa manusia, saudara, ya. Sehingga pada akhirnya di dalam kejadian itu Tuhan berfirman, kuasailah, ya, segala binatang baik di air maupun di daratan, ya. Kita harus berkuasa, tetapi sekarang terbalik, saudara, binatang yang menguasai kita, ya, karena banyak sekali penyakit-penyakit, ya, yang saat ini yang bermunculan dari binatang, ya. Yang terakhir kan pandemi katanya dari kelelawar, ya. Lalu tipes itu pes, ya, pes itu dari tikus. Lalu ada flu burung. Nah, artinya apa, saudara? Artinya manusia itu sudah dikuasai oleh binatang. Jadi terbalik, saudara. Nah, itu tergantung dari kita. Kalau seandainya kita percaya kepada Tuhan, kita mengikuti jalannya Tuhan, saya percaya dan saya yakin kitalah yang akan menjadi pemenang, kita yang akan menguasai semuanya itu, saudara, ya. Itu saja firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi suatu bekal, ya, menjadi pengetahuan kita semua. Terima kasih, mari kita berdoa pada malam hari ini. Terima kasih, ya Tuhan, atas firman-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Bukakan hati kami, berikan hikmat-Mu, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengajarkan kepada kami tentang pengertian akan firman-Mu pada malam hari ini, di dalam Kejadian pasal 1, ya Tuhan, tentang penciptaan yang Engkau berikan, ya Tuhan, tentang apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Biarlah kami dapat memelihara semuanya ini, ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami percaya Kau berkati semuanya, anak kami, cucu kami, ya Tuhan, kami percaya Kau berkati, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan ke petugasnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Yohan. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Nah, mungkin ada yang mau duluan gitu. Apakah ada? Ya, Tante Lipong mau duluan? ya. Boleh. Dah. Filipi 4 ayat 7.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tante Lipo. Apakah ada? Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Bastian sama Messi. Filipi 4 ayat Bastian sama 7. Messi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Di mana tadi? Ayatnya? Ayatnya? Apa? Ayatnya? Filipi 4 ayat 7. Oke. Oke. Hai Kak, Boleh. Silakan Bastian. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Terima kasih Bastian. Selanjutnya Dika. Masih di mute Lika? Belum siap. Oke. Udah aku lihat kamu angkat tangan soalnya. Oke. Selanjutnya apakah ada? Mama dulu deh. Mama dulu. Boleh. Ingat ya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala apa ya? Segala kata ya. Nen. Enggak. Segala akal. Oh, akal. Tahu. Ada kakaknya siapa ya? Ya, ulangi. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera alam yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus, dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Allah. Yesus. Kristus Yesus. Oke. Ya, agak kulibet ya akhirnya. Ya, udah bilangin segala akal. Iya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya keluarga Noel. Ya, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oke. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Bapakku absen dulu ya. Oh, papinya lagi absen. Absen. Absen ya hari ini. Oke. Selanjutnya Ami. Ami udah siap? Ami udah Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, amin. Terima kasih, Amin. Pada memberkati. Selanjutnya, Gio. Open mic. Mai. Ya udah, dia suruh maminya dulu. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal Akal. akan Akal. Melampaui segala akal. Bukan hal. Ini dengarnya hal. Tadi kita dengarnya hal. ulang. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memahami hati
memelihara memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, amin. Selanjutnya, Gio. Dia nggak bisa nunjuk sekarang. Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah Kak, ayo Kak. kan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Amin. Oke, terima kasih. Semangat, Oke, Dok. selanjutnya Tante Ona. Oke. Baris ya. Kakak ngantri. Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, terima kasih Tante Ona. Geser. Selanjutnya, Geser. selanjutnya. Geser. Geser. Siap, Bang. Filipi 4:7. Tadi Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala Suaranya kecil. akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. yes. Halo? Oke. Sebentar ya Lika, masih tadi Tante Legia. Oh, enggak, tadi enggak kedengeran suaranya. Iya, di kita juga nggak kedengeran, kecil nih Kecil. suaranya. Boleh ulang Kecil nggak? ya. Maju ke depan dong kalau berani. Maju ke depan. Yang kencang. Kurang kencang ya. Ininya dong. Ayo dong. Sini kakak. Ulanglah. Nggak kedengeran ya? Nggak Iya. kedengeran. Iya. Kak Dia. Iya, suaranya. Sini bang. Iya nih. Terlalu imut suaranya. Dekat. Maju. Kipas, kena kipas kali. Jadi Oh, iya suaranya kali. lembang. Iya. Pasnya matiin dulu kali ya. 4:7. Maju bang. Filipi 4:7. Oke. Damai sejahtera Allah yang Iya. melampaui segala akal Iya. akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Oke, selanjutnya. Geser ke kanan. Ke kiri. Geser lagi kiri kanan. Wah, kembar nih merah-merah nih. Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Iya. akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Oke. Oke. Nah, terima kasih. Luar biasa. Amin. Oke. Selanjutnya Lika. Ayo Lika. Filipi 4:7. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, terima kasih Lika. Oke, selanjutnya ada Ibu Rodor. Ya, boleh. Masih di mute. Suaranya. Mama dulu ya, baru kamu ya. Oke. Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya siapa nih? Manda? Tafania? Manda dulu. Tania ngantri ya.
Filipi 4 ayat 7 damai sejahtera Allah Yang jelas ngomongnya. Iya ini udah jelas. Ya. Filipi 4 ayat 7 damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Bukannya Yesus Kristus. Kok jadi Kristus Yesus? Kristus Yesus lah. Kristus Yesus benar. Yang biasa mungkin Yesus Kristus. Iya, biasanya itu Yesus Kristus. Nah, ini deh. Cukup itu olahraganya sini. Fania, mungkin tahu? Ayo Fania, kamu pasti bisa. Ayo Fania. Ayo. Oke, nggak usah. Filipi 4 ayat 7 Ya. damai sejahtera Sejahtera. sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Amin. Yesus. Oke, terima kasih Fania. Ya. Selanjutnya, Yobil mau? Datang sini. Dapat hadiah handphone ya, Cik ya? Iya, nanti di akhir kita dapat handphone kok. Dapat hadiah handphone katanya. Ya, hadiah handphone di Giant. Nggak mau dia, Cik. Udahlah. Di Giant. Oke deh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mungkin Cahaya. Ada Cahaya? Cahaya. Oh, Ada maminya. Wah, double. Ayo Cahaya, lanjutkan. Ayo Kak, kamu duluan. Oke. Filipi 4 ayat 7. Oke. Damai yang melampau akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Oke. Filipi 4 ayat 7. Oke. Damai sejahtera Allah ya yang melampaui segala akal dan pikiranmu Segala akal akan dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Terima kasih. Oke, betul. Selanjutnya ada Filia. Itu nggak ada ya? Fili. Oke. Ini minyak telur. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah. Benar. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, terima kasih Fili. Selanjutnya maminya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Ko Patrick. Oke, sebentar. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Selanjutnya Papa. Cici. Aku juga nggak hafal. Oke, coba ya. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Betul ya? Oke, terima kasih.
Oke, untuk ayat hafalan hari Rabu ada di mana? Johan ada di mana? Ayub 42. Udah di ini. Ayub 42 ayat 2. Kejauhan. Ayub 42 ayat 2. Tim media boleh bantu aku untuk buka Ayub 42 ayat 2. Ayo. Ayatnya Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan. Betul, Bang. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan. Ayub 42 ayat 2. Tidak ada rencana yang Rabu. Oke, Ayub 42 ayat 2. Aku Ayat tahu 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, terima kasih. Ini adalah ayat hafalan untuk hari Rabu. Mohon dicatat. Oke, selanjutnya apakah ada pengumuman? Apakah ada? Tunggu ya, sebentar. Oh sih. Apa punya aku? WA coba lu. Kamu kesini, aduh capek. Jangan pakai ini, ntar lemot. Pakai ini WA. WA buat apa? Buka WA buat apa? Oke, karena masih ada waktu, apakah ada yang mau kesaksian? Ada? Ibadah. Ya, untuk minggu ini ibadah sudah dijalankan seperti biasa ya. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu semua ibadah sudah diadakan kembali. Ini aku bisa share screen, bisa? Oh, bisa. Ya, shalom semuanya. Oke, hari ini saya mau menjelaskan tentang laporan keuangan gereja untuk bulan lalu. Jadi kita ada pemasukan dari persembahan sebesar 931, perpuluhan sebesar 3.808.501, dan ucapan syukur sebesar 1.100.000 ya. Belakangnya ini ya ada kodenya gitu, jadi dimasukkan juga. Dan ada penyesuaian dapat bunga bank, karena kan kita via ATM ya, jadi ada bunga banknya gitu. Jadi untuk total pemasukan di bulan April bulan lalu itu senilai 5.839.649 untuk seluruh pemasukannya. Di mana pemasukan nanti kita akan alokasikan 10%-nya itu untuk perpuluhan ke gereja pusat dan 10%-nya lagi untuk
sembako yang biasanya kan Bapak Ibu tiap bulan dapat ya sembakonya gitu, dan bulan ini juga pasti dapat sembako untuk kita semua yang hadir dan aktif dalam ibadah Zoom selama 1 bulan ya. Jadi kalau sudah tidak hadir 2 bulan gitu kan, ya mohon maaf tidak dapat gitu. Jadi kita memperhatikan untuk jemaat yang aktif dan hadir dalam ibadah Zoom ini gitu. Dan untuk biaya pengeluarannya bulan April ini lumayan besar karena kita kan mengadakan ibadah Padang ya. Biaya ibadah Padang itu senilai 5.354.000, di mana di dalamnya itu ada kelebihan uang ibadah Padang senilai 250.000. Nah, 250.000-nya ini nanti dikembalikan di bulan Mei. Jadi bulan ini dikembalikannya gitu. Jadi untuk bulan kemarin belum ada pencatatan tentang pengembalian dana ini gitu. Dan untuk perpuluhan ke gereja pusat senilai 605.500. Ini adalah nilai dari pemasukan gereja bulan Maret, berarti ya bulan Maret gitu kan, 605 ini. Dan sembakonya juga 605. Jadi pengeluaran di bulan April ini di mana ada biaya ibadah Padang, perpuluhan ke gereja pusat, sembako, sama admin bank gitu. Karena kita kan pakai bank, jadi ada adminnya juga. Selain kita dapat bunga, kita harus bayar admin gitu. Jadi untuk pengeluaran gereja bulan April ini senilai 6.572.500, di mana saldo akhirnya per April ya, per 30 April 2022 senilai 4.879.413. Ya, kita berdoa supaya kita nanti bisa nabung untuk kita jalan-jalan lagi. Kita doa ya. Ya, siapa tahu secepatnya bisa mengadakan jalan-jalan karena anak-anak kayaknya udah pada seneng jalan-jalan. Dan untuk perpuluhan ke gereja serta sembako untuk bulan ini jadi senilai 583.965. Sembako ini enggak 100% ya, kita semua dapat 500 gitu, luar biasa kita dapat 500. Jadi 500-nya ini nanti akan dibagi per keluarga. Jadi 500 dibagi berapa keluarga gitu. Nanti ada tim yang catat gitu keluarga. Misalnya keluarga Noel, keluarga Tante Ona, keluarga saya, keluarga Ibu Ami gitu kan, keluarga yang lain gitu. Jadi diakumulasi dulu semua baru dibagi dan nanti akan dibagi porsinya sama, nggak ada yang beda gitu ya. Jadi ya siap-siap saja gitu, ada sembako nanti yang datang ke rumah. Ya, itu dari laporan keuangan gereja. Terus dari laporan keuangan ibadah Padang, sekalian menutup ibadah Padang ini, untuk tempat wisata kita ada keluar dana tiket masuk 42 orang, yaitu 9.000, jadi senilai 378.000. Kita juga ada sewa ruangan 825.000, sewa kursi itu 55.000. Jadi untuk tempat wisata kita mengeluarkan dana senilai 1.258.000. Untuk transportasi kita ada tiket parkir bis 20.000, sewa bus itu 2 juta, tol dan tip supirnya 130. Jadi kita mengeluarkan dana transportasi senilai 2.150.000. Lalu ada hal-hal lainnya itu seperti hadiah. Dikeluarkan dana habisnya 476.000, terus ada telur ya, kita ada cari telur kemarin sebesar 75.000, terus ada pembelian tikar ini juga untuk nantinya akan jadi aset gereja senilai 250.000, dan deposit peserta karena kemarin kita ada deposit ya. Deposit peserta ini yang dikembalikan 38 orang. Jadi sisanya masuk ke
ke kas gereja, 38 peserta saja yang dikembalikan gitu. Jadi senilai 760.000. Air mineral botol kita ada beli 4 dus 108.000 dan ada pengeluaran untuk alat permainan senilai 27.000. Jadi totalnya untuk biaya lain-lainnya itu senilai 1.696.000 dan total pengeluarannya itu keseluruhan adalah 5.104.000 gitu ya. Nanti ini total pengeluaran ibadah Padang yang kemarin ya ke Taman Bunga Wiladatika. Nanti kita berdoa lagi. Kalau Bapak Ibu punya usul mau kemana, bisa diusulkan ke Ibu Mary atau Ferlin atau Filia ya, ngomong aja lah di Zoom juga bisa ngomong ya. Nanti kita berdoa biar kita sama-sama bisa pergi lagi. Itu saja sih laporan keuangan gereja. Saya serahkan selanjutnya ke Ferlin. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, maka kita tutup ibadah ini dalam doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan? Baik, kalau tidak ada, maka minta dukungan doanya untuk mamanya Gisel yang anaknya Amalina yang pada hari ini sedang dirawat karena DBD. Ya, itu aja. Minta dukungan doa itu aja. Yang hari ini bertugas Ibu Rodor. Ya. Oke. Bapak Gisel ya Bu yang sakit ya? Mamanya Gisel, anaknya Amalina. Anaknya Mama? Anaknya Amalina. Omalina. Oh. Ada. Ada. Mari kita bersatu dalam doa. Nanti Bu ya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur ya Tuhan Yesus buat malam hari ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan namamu Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Tuhan memberkati kami Tuhan. Begitu juga Tuhan di malam hari ini yang ambil bagian ya Tuhan, yang bawa firman-Mu Tuhan, Pak Johan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati beliau berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan Yesus, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat yang MC ya Bapak, yang memegang media Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Bapa, dan Engkau pakai mereka luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu Tuhan dengan rendah hati Tuhan, membawakan Ibu Gisel, Mama Gisel ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang lagi kurang sehat Tuhan, sakit, yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan, supaya Tuhan yang menjamah bagian yang sakit dan memulihkan, menyembuhkannya dengan total Tuhan. Engkau berkati juga para dokter yang menangani, para suster ya Tuhan Yesus, obat yang diminum Tuhan, supaya berikan kesembuhan total bagi Ibu terkasih kami ini ya Bapa yang baik. Begitu juga dengan saudara-saudaranya Tuhan yang tetap setia menjaga, menemaninya Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, kesemangatan ya Tuhan Yesus, supaya mereka dengan penuh senang hati Tuhan merawat
Ibu terkasih ini Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat kami yang hadir di malam hari ini Tuhan. Oh, baik kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang tidak dapat hamba sebut satu persatu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik kami sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai oma, sebagai anak. Tolong Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami, Engkaulah Allah yang sanggup memelihara kami, Engkaulah Allah yang sanggup memberkati kami ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan Yesus, Engkau berkati. Tolong bantu kami Tuhan dalam keluarga kami, baik itu dalam perekonomian kami Tuhan. Engkau pulih bila ada yang susah Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam pendidikan kami, Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru kepada kami dalam pekerjaan kami, supaya kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, Gereja Wetani Immanuel Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam setiap program-program yang ada, baik itu ibadah fellowship Tuhan, ibadah puasa dan ibadah raya Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan supaya yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, membaru harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak, berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat Opa Adi sebagai gembala Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, berkati Oma, berkati anak-anaknya, berkati cucunya Tuhan yang ada di Amerika Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memelihara dan menjaga dan memberkati Opa, keluarga besar Opa ini Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati bangsa kami ini, dan Tuhan memulihkan bangsa kami ini, dan membantu para pemerintah kami untuk memulihkan bangsa kami dari perekonomian, dari COVID ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawabnya ya Bapak yang baik. Kami juga Tuhan rindu Tuhan untuk mendoakan negara Rusia dan Ukraina Tuhan yang saat ini masih dalam berperang ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan yang mendamaikan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, perang ini Tuhan yang begitu banyak membawa dampak buruk bagi bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan yang memulihkan Tuhan. Tuhan meluluhkan belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mendamaikannya Bapak yang baik. Terima kasih ya Bapak Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam sudah larut, kami akan berpisah dari Zoom ini ya Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah dari Zoom ini Tuhan, kami akan memohon berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Oke, kita akan melakukan foto bersama. Apakah saudara Nura sudah siap? Oke. Sebentar ya. Dibuka dulu ya kameranya. Oke, aku minta bantuan Fania sama Verlin ya, karena aku kebetulan lagi pakai handphone. Oke. Apakah semua sudah dibuka kameranya? Oke, semuanya udah buka kamera ya. Oke. Mari kita mulai untuk sesi fotonya. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara-saudara menunjuk boleh. 1, 2, 3. Haleluya.
Haleluya. Sekali lagi Noel. Lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarang heo. Terima kasih, Tuhan semuanya. berkati. Tuhan Sehat-sehat. Terima Dadah. kasih. Dadah. Dah. Dadah semuanya. Terima kasih. Dah. Bye-bye.